Kemarin kita sudah sampai di Keluaran pasal 14, sudah selesai bagaimana ketika bangsa Israel berhadapan dengan laut di depan, tentara Firaun di belakang. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan menaruhnya ke laut, dan akhirnya laut itu terbelah oleh angin timur yang berhembus dengan kencang, membelah air itu menjadi dua, dan di tengah-tengahnya tanah kering dan bangsa Israel menyeberang. Ya, tetapi di belakang pasukan Mesir berjalan dengan kereta kuda mereka, lalu air tertutup kembali, saudara, dan semua mereka mati. Ya, karena mereka memilih untuk tidak mau menerima Tuhan dalam hati mereka sehingga mereka binasa. Ya, Firaun dan seluruh pasukannya ditentukan untuk binasa. Tapi kita, saudara, ditentukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Iya, dan hari ini kita akan lanjutkan ya. Keluaran pasal yang ke-15. Nyanyian Musa dan Israel. Kita tahu bersama ketika orang Israel melihat mujizat itu, mereka terkejut dan akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhan itu memang besar dan sangat besar dan Dia Tuhan yang hebat. Ya, nyanyian Musa dan Israel kita lihat bersama sekarang pada pasal yang ke-15. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Saudara, ya pada waktu ya bangsa Israel akhirnya melihat mujizat Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan dan menyanyikan nyanyian puji-pujian. Ya, pada saat itu musik memegang peranan penting dalam penyembahan dan juga perayaan-perayaan orang Israel. Bernyanyi merupakan ekspresi kasih dan rasa syukur ya kita kepada Tuhan, saudara. Dan itu adalah salah satu cara ya untuk mereka meneruskan tradisi ya secara lisan. Ada yang mengatakan nyanyian Musa ini merupakan nyanyian tertua di dunia ya, dan inilah puisi kepahlawanan untuk merayakan kemenangan yang dari Tuhan. Dengan cara mengangkat hati dan suara bangsa itu keluar ke atas. Setelah dilepaskan dari bahaya besar, mereka menyanyi dengan gembira. Mazmur dan nyanyian pujian merupakan cara yang hebat untuk menunjukkan kelegaan, pujian, rasa syukur, terima kasih, bahkan mengekspresikan ya kasih kita kepada Tuhan. Karena itu saudara jangan sepelekan ketika saudara memuji menyembah Tuhan. Saya bersyukur dulu ada orang-orang yang berkata, Bu, saya dulu kalau dengar mesbah doa itu saya lewati pujiannya, saya nggak mau dengar, saya cuma dengar firmannya. Saudara jangan sepelekan pujian penyembahan. Ketika kita menyanyi itu adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita menyanyi itu juga salah satu saudara kita mendeklarasikan kebesaran Tuhan ya, sehingga sesuatu di alam roh pasti terjadi karena ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Ya, dan ini dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bernyanyi, bersorak, menyanyikan tentang kebesaran Tuhan ya. Dan Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, kata mereka. Ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Jadi kenapa kalau di gereja itu kita menyanyi, saudara? Karena menyanyi itu tanda kita memproklamirkan kebesaran Tuhan, tanda kita ya memuji Tuhan, berterima kasih, bahkan bersyukur kepada Tuhan ya. Ayat yang kelima dikatakan samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Ini nyanyian Musa. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh ya. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Ayat yang ke-8, karena nafas hidungmu segala air naik
bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, ya. Engkau meniup dengan taufanmu, ia pun menutupi mereka sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Jadi ini adalah puji-pujian, ya, Musa dan segenap bangsa Israel untuk memuji Tuhan, saudara. Ayat 11, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, ya. Makanya kita nyanyi, siapakah yang seperti engkau Tuhan. Ya, ayat yang ke-12, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 14, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Ya, lalu dikatakan di sana, engkau membawa mereka dan kau congkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Ayat 18, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuasa telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering. Dari tengah-tengah laut, lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari, dan bernyanyilah Miriam yang memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita lihat di sini, saudara, ya, Miriam disebut seorang nabiah, ya, bukan hanya karena dia menerima wahyu dari Allah, melainkan juga karena keterampilan musik dan nubuatan musik seringkali berhubungan erat di dalam Alkitab. Ya, dan kita lihat di sini bahwa apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan itu dahsyat, ya, sehingga saudara, ya, Musa dan bangsa Israel bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Karena itu, ya, jangan malas untuk bernyanyi, karena saat kita bernyanyi itu tandanya kita memproklamirkan kedahsyatan Tuhan. Ya, saat kita menyanyi ada kuasa yang turun, saudara, beri kekuatan dan juga penghiburan. Dan sekarang kita lanjut, ya, Keluaran 15 ayat yang ke-22. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana, di Mara dan di Elim, ya. Jadi kita melihat di sini orang Israel mulai bersungut-sungut. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Saudara, ya, memang tidak mudah, saudara, ya. Seringkali, ya, keadaan di dalam hidup ini bisa membuat kita bersungut-sungut, apalagi mereka berjalan 3 hari. Ya, ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka berangkat dari Laut Tiberau, dikatakan mereka pergi ke padang gurun Syur, dan 3 hari lamanya mereka berjalan dan tidak mendapat air. Ya, itu sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. 3 hari berjalan, ya, ribuan orang dan tidak ada air, saudara. Di sana dikatakan, ya, kalau kita lihat memang tidak mudah. Pasti mereka juga akan terpancing untuk emosi. Lalu dikatakan di sana, saudara, 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, ya.
Saudara, air di oasis Mara itu berbeda dengan mata air yang di Elim. Ya, Mara menggambarkan juga sikap orang percaya yang seringkali pahit, ya, karena keadaan kita pahit hati, kita kepahitan, kita kecewa, kita dendam pada orang, kita marah kepada Tuhan, ya. Dan ini juga menggambarkan tentang sikap menggerutu, kecewa, ya, dan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Dan Eli menggambarkan persediaan yang melimpah dari Allah, ya. Lalu kita melihat di sini, ya, seringkali memang manusia itu betapa mudahnya untuk menggerutu, ya, mengeluh itu cepat sekali. Dan kita melihat, saudara, bahwa memang, ya, ketika kita ini diperhadapkan dengan satu masalah sulit, rasanya lebih cepat, ya, lebih cepat bersyukur atau lebih cepat mengeluh, ya. Kalau kita ini tidak sungguh-sungguh berdoa, tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri dengan Tuhan, memang akan lebih cepat mengeluh, menggerutu daripada bersyukur, ya. Tapi ingat, saudara, ya, menggerutu dan bersungut-sungut itu hanya akan mengikis iman kita kepada Tuhan, mengikis kepercayaan kita, bahkan hanya memperlambat, ya, mujizat dalam hidup kita. Jadi janganlah bersungut-sungut, janganlah menggerutu. Lalu mereka sampai di Mara, di situ sih ada air, saudara, tetapi ternyata air itu pahit. Ya, jadi saudara bisa bayangkan 3 hari mereka berjalan tidak dapat air, lalu menemukan satu sumber mata air. Ketika mereka minum ternyata rasanya pahit. Aduh, rasanya gimana ya? Dan kita percaya, saudara, memang dalam hidup ini seringkali Tuhan izinkan. Ya, rasanya aduh sudah mau pertolongan nih, sudah tidak ada air, berharap wah dapat air. Tapi ketika dapat air pahit. Dalam hidup ini pun sering kali gitu. Waduh, rasanya usaha saya sudah mau berhasil nih. Udah ada untung nih. Baru mau ambil untung, ya, ternyata tidak seenak yang kita bayangkan. Ya, ada masalah, ada tantangan. Ya, rasanya pahit, dan itu bisa membuat kita pahit, bersungut-sungut, lalu tergoda untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang di sekitar. Ya, tapi kita belajar seperti bangsa Israel hari ini, saudara, ya, pertahankan iman kita kepada Tuhan. Ayat 24, ketika mereka menghadapi kenyataan yang tidak seindah, ya, ekspektasi atau harapan mereka, 3 hari berjalan gak ada air, dapat air, diminum pahit. Harusnya wah dapat air, wah seneng ini air, begitu minum pahit, saudara. Ya, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara perhatikan di sini, saudara. Ternyata, ya, disitulah Tuhan sanggup mengubah, ya, dan ayat ini dengan jelas berkata di situ ternyata di sanalah Tuhan mencoba. Dalam hidup ini, ya, bagi Tuhan membuat usaha kita sukses itu biasa. Membuat usaha kita itu maju, meningkat itu biasa. Tetapi, ya, yang namanya pembentukan karakter itu harus melewati, ya, pengujian dan pencobaan. Seringkali bukan Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan itu mau menguji iman kita, saudara. Ini kalau dikasih tantangan kayak gini gimana responnya? Ya, jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi sesuatu yang kelihatannya pahit, sesuatu yang kelihatannya tidak mengenakkan, ya, jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat menggerutu, jangan bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, ya, datang kepada Tuhan dan harapkan Tuhan lakukan sesuatu, karena, ya, siapa tahu itu bagian Tuhan dari pembentukan karakter kita. Sebab saya selalu berkata, Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesanmu, Tuhan gak tertarik dengan kekayaan yang kau punya, tapi Tuhan tertarik dengan karakter Kristus yang ada dalam hidupmu. Tuhan tertarik dengan sikap hatimu. Makanya saudara, ya, kalau hari ini engkau sedang menghadapi tantangan, persoalan, sesuatu yang pahit, ya, jangan salah melangkah dan jangan salah berespon. Siapa tahu itu bentuk ujian, ya, pencobaan yang Tuhan izinkan untuk melihat karakter dan iman kita. Ketika Musa berseru, dikatakan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Dan solusinya sebenarnya simpel banget. Musa berseru, Tuhan menunjukkan sepotong kayu, dilempar, air itu jadi manis.
Dari yang pahit jadi manis. Apa yang tidak sanggup Tuhan lakukan? Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, tetapi ya itu sekali lagi Tuhan tertarik dengan respon kita. Ya, dan ketika Musa berseru, ya Tuhan izinkan supaya bangsa ini kembali lagi, supaya bangsa ini bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya bangsa ini bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Jangan hanya merasa percaya tapi tidak sungguh-sungguh ya mengalami Tuhan. Dan air itu menjadi manis. Dikatakan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi intinya kenapa Tuhan izinkan? Ya ada air yang pahit, dan ayat ini berkata di sana Tuhan mencoba mereka. Lalu di sanalah Tuhan memberikan peraturan dan ketetapan. Saudara, satu hal sebenarnya yang Tuhan mau dari hidup kita ini, mari kita taat pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Semua firman yang diberikan bagi hidup kita itu tujuannya cuma satu, membawa hidup kita tuh lurus, ya, membawa hidup kita tuh berkenan dan membawa langkah-langkah kita itu mengalami yang terbaik. Ya, jadi jangan hanya pengen yang terbaik, ya, jangan hanya pengen berkat-berkat saja. Jangan mengkonotasikan berkat Tuhan itu adalah berkat uang, materi, usaha kita sukses, jangan. Pencobaan, ujian itu juga berkat. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik membentuk hati dan karakter kita, saudara ya. Dan itulah yang mulia di mata Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kepada mereka ketetapan dan peraturan, ya, supaya kita taat pada ketetapan dan peraturan Tuhan. 26 Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa sekali, saudara, firman Tuhan di sini berkata, ada janji Tuhan. Ketika Tuhan memberi ketetapan, peraturan, ya semua itu ada sebab akibat. Kalau kamu nuruti ini loh hasilnya. Tapi kalau kamu tidak menuruti ini, ya inilah hasilnya ya. Tuhan berkata di sana, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mengikuti aturan-aturan Tuhan, yaitu firman Tuhan dikatakan di sana, ya maka Tuhan berfirman kepada mereka, ya Allahmu, ya, dan kamu sungguh-sungguh mau melakukan apa yang benar di matanya. Perhatikan, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, artinya apa? Tinggalkan dosamu, tinggalkan segala hal yang tidak berkenan, buang segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dan mari kita punya satu sikap dan niat yang Tuhan, saya mau mendengarkan firman-Mu dan saya mau sungguh-sungguh melakukan firman itu. Di sini dikatakan, maka Tuhan berkata di sana, ya, dan jika engkau memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, ya, jadi yang pertama tadi dilakukan mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang benar, memasang telinga kepada perintahnya, artinya apa? Yang hanya kita mau dengar itu perintah Tuhan. Walaupun berat, walaupun sakit bagi daging, tapi ini adalah perintah Tuhan, aku mau belajar melakukan. Ya, itu yang Tuhan mau lihat dari hidup kita. Pokoknya semua perintah Tuhan aku mau mendengarkan dan melakukan. Ya, dan telingaku ini cuma rindu mendengarkan perintah-perintahnya. Dan engkau tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, huruf besar Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, hari ini beberapa mungkin dari kita sedang sakit. Mari kita imani firman ini. Ya, mari kalau ada dosa yang kita dapati, kita bertobat. Makanya selalu doa saya, Tuhan, kalau penyakit ini datang karena dosa kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Ya, kami mau bertobat, minta ampun Tuhan, supaya Tuhan menjauhkan, bahkan memberi kesembuhan. Sebab dikatakan di sana, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, saudara, mari kita percaya kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kesaksian yang kita baca hari ini, 2 ibu, yang satu disembuhkan dari diabetes, dari tulang belikat yang sakit, yang satu disembuhkan dari
hiperteroid ya. Kita percaya bahwa ya dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita imani hari ini, Tuhan, penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami imani darah Yesus sanggup menyembuhkan. Buat saudara juga yang sedang terbaring di rumah sakit mungkin hari ini, mari kita introspeksi diri. Tuhan, kalau ada dosa kami mau buang, kami mau tinggalkan semua itu. Kami mau belajar untuk melakukan ketetapan Tuhan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita perkatakan, sebab engkau Tuhanlah yang menjadi penyembuh kami. Apapun sakit penyakit kami, kalau Tuhan yang berkehendak menyembuhkan, mau itu kanker, kanker, tumor, ya mau itu jantung, paru-paru, diabetes, saraf kejepit, ya radang otak, apapun kami percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Ayat 27 berkata, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, akhirnya mereka terus berjalan dan sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi mata air itu. Saudara, mari kita sungguh-sungguh terus melekat kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan yang benar di matanya, memasang telinga kita untuk perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka ini hasilnya, ketaatan membawa hasil dalam hidup kita. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, orang Mesir. Ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari hari-hari ini kalau kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan. Buang kepahitan, buang amarah, buang kenajisan, percabulan, buang semua hal yang tidak berkenan. Hanya itu yang Tuhan mau, pertobatan, pertobatan, dan pertobatan. Sebab itulah yang mendatangkan kesembuhan bagi segala penyakit kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kami nasihat. Lewat kehidupan dan kisah bangsa Israel, kami belajar bahwa seringkali Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di hidup kami. Seringkali ada hal-hal yang pahit yang kami alami. Rasanya sudah menemukan mata air. Di tengah pengharapan ternyata rasanya pahit. Seringkali kami melihat rasanya bisnis kami sudah mau diberkati. Rasanya seperti ini, tetapi kenapa terjadi seperti ini? Ingat, seringkali Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan untuk melihat respon dan iman kita. Terima kasih buat segala yang Tuhan lakukan. Kami belajar dari bangsa Israel bahwa Engkau Tuhan yang selalu mau menuntun kami anak-anak-Mu, yang selalu mau menuntun kami umat-Mu Tuhan ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Mampukan kami membuang segala hal yang tidak berkenan. Mampukan kami membuang segala kepahitan, kebencian, dosa-dosa yang masih mengikat hidup kami. Ajar kami melakukan segala sesuatu yang benar, mendengarkan perintah Tuhan dan tunduk kepada segala ketetapan-ketetapan, maka Engkaulah yang menyembuhkan kami. Karena itu saudara, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.
Jawa